Hello and welcome back to RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar materi mengenai hukum dan prinsip dasar aljabar boolean, serta bagaimana sih cara pengimplementasiannya, bagaimana menerapkan hukum-hukumnya, dan bagaimana menjabarkan suatu persamaan yang dirasa terlalu kompleks. Seperti itu ya. Nah, baik, dalam hukum prinsip dasar aljabar boolean itu terdapat 6 kategori dasar yang dijadikan sebagai prinsipnya. Yang pertama, kita sebut sebagai postulat 1. Ya, postulat 1 ini menyatakan di mana nilai X ditambah Y itu merupakan elemen dari A. Dan X dikali Y juga elemen dari A. Dalam postulat 1 ini mungkin ini adalah gambaran umum aja dan jarang kita gunakan sebagai tools untuk menyelesaikan suatu persamaan aljabar boolean atau pembuktian biasanya ya. Kita lebih sering bermain dengan menggunakan postulat 2 sampai postulat 6. Oke, kalau gitu lanjut aja di postulat 2. Postulat 2. Warnanya ganti ya. Kita selang-seling antara warna biru dan warna putih. Postulat 2 dia menyatakan X ditambah 0 itu sama dengan X dan X dikali 1 itu sama dengan X. Ya, ini adalah sifat dari identitas. Identitas di mana suatu variabel jika dikalikan itu akan menghasilkan, dikalikan atau ditambahkan itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Ya. Kayak gitu. Selanjutnya nomor 3 kita sebut postulat 3. Postulat 3. Dalam postulat 3 ini dia menggunakan sifat komutatif. Masih ingat nggak komutatif kayak gimana? Di mana nilai X ditambah Y itu bisa sama dengan Y ditambah X. Dan X dikali Y itu sama dengan Y dikali X. Ya, masih EZ ya. Lanjut lagi. Nomor 4. Postulat 4. Menyatakan sifat dari asosiatif suatu bilangan dan suatu variabel, di mana X ditambahkan dengan Y ditambah Z itu bisa sama dengan X ditambah Y ditambah dengan Z yang di luar kurungnya. Dan X dikali Y kali Z itu sama dengan X dikali Y dikali Z. Kayak gitu, masih gampang kan? Oke, lanjut lagi. Selanjutnya postulat 5. Yang berpacu atau beracuan pada sifat distributif, di mana X ditambah Y dikali Z itu sama dengan X ditambah Y dikali X ditambah Z. Dan poin B-nya itu X dikali Y ditambah
Z itu sama dengan X ditambah Y, X dikali Y ditambah X dikali Z. Dan terakhir, postulat 6 itu yang berpacu dengan sifat dari komutatif. Ya, sifat komutatif ini dapat kita tuliskan seperti X ditambah X aksen atau X inverse sama dengan 1 dan X dikali X aksen itu sama dengan 0. Oh, komutatif lagi. Sorry, komplement. Ya, diralat. Untuk postulat 6 itu berpacu pada sifat komplement. Kita ganti tulisannya menjadi warna putih biar bagus kayak yang lain ya. Nih. X ditambah X aksen sama dengan 1 dan X dikali X aksen sama dengan 0. Ya, ini semua adalah dasar yang harus teman-teman pegang. Ya, ibaratnya kalau dalam matematika ada perkalian dasar yang harus teman-teman hafalkan. Kayak gitu. Dan ini semua dapat kita gunakan untuk membuktikan hukum-hukum dan menyederhanakan suatu persamaan aljabar boolean nantinya. Ya, sebagai contoh yakni hukum idempoten. Idempoten yang menyebutkan bahwa X ditambah X itu sama dengan X. Nah, dengan prinsip-prinsip dasar dan postulat-postulat di atas kita dapat buktikan persamaan ini. Kok bisa seperti ini sih? Kayak gitu. Soalnya adalah buktikan. Oke. Untuk membuktikannya, kita berpacu dengan postulat-postulat yang ada di atas. Kita tulis lagi di sini, di mana X ditambah X itu sama dengan X ditambah X dikali 1. Ya kan? Untuk mendapatkan nilai X ditambah X, berarti kakak bisa menuliskannya X ditambah X dikalikan 1. Berarti nilainya sama kan? Antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Dan ini berpacu pada postulat 2.b. Nih, lihat di sini. X itu sama dengan X dikali 1. Sama kan kayak gini? Kita tinggal anggap aja. Segini itu sebagai X dan segini itu sebagai X juga. Gitu. Kakak tandain di sini sebagai postulat 2.b. Selanjutnya gimana nih Kak? Selanjutnya kita lihat di sini, lihat di atas di postulat 6. Di mana nilai 1 itu sama dengan X ditambah X aksen. Berarti kita substitusi ke sini. Jadi X ditambah X dikali X ditambah X aksen. Ini berpacu pada postulat 6 poin A. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Kakak kasih tinta biru deh, tetap. Selanjutnya kita gunakan postulat 5 poin A. Sini ya, postulat 5 poin A. Coba teman-teman lihat postulat 5 poin A. Nih, X ditambah Y dikali X ditambah Z. Dia akan sama aja kayak X ditambah Y dikali Z. Begitu. Kita anggap saja,
si X yang di sini sebagai Y-nya dan X aksen sebagai Z-nya. Maka dengan menggunakan postulat 5 poin A, kita dapat tuliskan kembali. Kita dapat tuliskan menjadi X ditambah X dikali X aksen. Kayak gitu. Nih, kalau yang di atas ini X ditambah Y kali Z, kalau yang di sini Y-nya kita anggap sebagai X aja dan Z-nya kita anggap sebagai X aksen. Sama kan? Oke, sama. Selanjutnya, kita gunakan postulat 6 poin B. Postulat 6 poin B. Teman-teman harus lihat di sini. X tetap ya, ditambah, lihat postulat 6. X dikali X aksen sama dengan 0. Berarti kita tuliskan di sini, X tambah 0. Dan terakhir, kita pakai postulat 2 poin A. Postulat 2 poin A. Kita cek. Nih, X ditambah 0 sama dengan X. Dan X. Kayak gitu. Kayak gini ya. Ganti warna sama dengan X. Sehingga kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa X ditambah X itu sama dengan X. Oke. Terbukti kan? Nah, ternyata postulat itu sangat penting jika kita gunakan dalam membuktikan suatu hukum-hukum yang berlaku dalam aljabar boolean. Ya, walaupun terlihatnya sederhana, ini kan sederhana, terdiri dari sifat identitas, kumulatif, distributif, terus komplement, asosiatif, gitu-gitu ya. Itu sangat penting, jadi teman-teman harus coba review lagi materi-materi dasarnya, karena itu sangat berpengaruh di aljabar boolean ke depannya. Udah, semoga penjelasan dari kakak jelas. Dari kakak sekian, jangan lupa like dan subscribe, agar teman-teman tidak ketinggalan sama video-video terbaru kakak terkait mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Elektro. Dari kakak sekian, wassalamualaikum.